Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai persamaan linier satu variabel. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kalimat terbuka, kemudian kita juga sudah belajar mengenai kalimat tertutup. Nah, di video kali ini, kita akan belajar mengenal apa itu persamaan linier satu variabel. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Persamaan linier satu variabel. Pengertian atau ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel itu sebagai berikut. Nah, karena ada kata-kata persamaan, berarti ciri-ciri yang pertama adalah memakai tanda sama dengan. Kemudian ada kata-kata linier. Ini tuh sebenarnya artinya adalah pangkat variabelnya itu adalah pangkat 1. Kemudian karena tulisannya satu variabel, itu artinya terdiri dari satu variabel. Nah, contohnya seperti ini. Nah, 2 plus 3A sama dengan 11, ya kan? Terdiri dari satu variabel, yaitu variabel A. Pangkat variabelnya juga pangkat 1. Ini kan A pangkat 1, kemudian memakai tanda sama dengan. Contoh lain seperti ini, 3x negatif 1 sama dengan 11. Ini juga merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, ini juga iya kan? Negatif 3b tambah 1 sama dengan negatif 33. Ini juga termasuk dari persamaan linier satu variabel. Variabelnya cuma 1, pangkatnya cuma 1, dan ada tanda sama dengannya. Yang mana yang merupakan persamaan linier satu variabel? Yang nomor 1 ini. Apakah ini persamaan linier satu variabel? Tentu bukan ya, karena kalau kita lihat ini kan variabelnya 2, ya kan? Ini ada A, ini ada B. Berarti ini bukan persamaan linier. Nah, yang nomor 2 ini iya ya. Pangkatnya cuma 1, ada tanda sama dengannya. Berarti ini termasuk persamaan linier satu variabel. Nah, yang nomor 3 ini 2A sama dengan A plus 6. Nah, meskipun di sini ada A, di sini ada A. Kan di video sebelumnya kita kan sudah belajar bahwa ini variabelnya ini tetap cuman ada 1, ya kan, bukan 2. Satunya ini yaitu adalah variabelnya adalah A. Ya udah A aja, ini variabelnya A. Nah, kalau kayak gini juga termasuk persamaan linier satu variabel, karena kan ini kan 2A, ini kan akan sejenis, ya kan. 2A dan A kan termasuk dalam suku-suku yang sejenis. Variabelnya sama, tetap dihitungnya adalah variabelnya cuman ada 1, ada tanda sama dengan, pangkatnya juga pangkat 1. Berarti yang nomor 3 ini juga termasuk persamaan linier satu variabel. Kemudian yang nomor 4 ini bukan ya. Kenapa? Karena tandanya nggak sama dengan. Kalau tandanya ini sama dengan berarti termasuk, karena ini tandanya lebih dari, berarti termasuk yang bukan. Sedangkan yang nomor 5 ini juga bukan. Kenapa? Karena ini ada kuadratnya, berarti nggak linier. Kalau ada kuadratnya berarti bukan persamaan linier. Jadi harus, untuk memenuhi persamaan linier satu variabel itu harus pangkat 1, variabelnya cuma 1, atau enggak, meskipun ini ada 2 tapi sejenis, dihitungnya tetap variabelnya cuma 1, dan pangkat tertingginya juga 1, pangkat variabelnya 1, ada cuma satu variabel saja. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita akan belajar istilah-istilahnya. Yang pertama adalah penyelesaian, kemudian himpunan penyelesaian, kemudian grafik penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Ini cuma masalah simbol-simbol saja. Sebenarnya sih artinya sih hampir sama. Yang pertama, penyelesaian persamaan linier satu variabel dulu. Itu adalah sebuah bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan linier satu variabel tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Nah, maksudnya bagaimana? Supaya kita lebih memahami, kita lihat contohnya. Jadi P ditambah 6 sama dengan 10. Nah, kira-kira bilangan berapa yang kalau ditambah 6 itu hasilnya 10?
berapa kira-kira? Nah, benar sekali. 4 ya, berarti kan 4 ditambah 6 kan hasilnya 10. Berarti penyelesaian dari persamaan linear ini adalah penyelesaiannya adalah P sama dengan 4. Nah, cuman seperti itu. Jadi penyelesaian itu artinya bilangan pengganti. P-nya itu diganti berapa ya? Biar jawabannya benar, menjadi kalimat yang benar. Kalau cuman P tambah 6 sama dengan 10 ini kan masih kalimat terbuka. Di video kemarin kita sudah belajar. Nah, kalau kita selesaikan, kita dapatkan penyelesaian P sama dengan 4, maka menjadi kalimat tertutup ya. Nah, itu yang artinya dari penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ini juga mirip, cuman bedanya ada tulisannya himpunan. Jadi himpunan bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan linear satu variabel menjadi kalimat yang bernilai benar. Jadi sama aja kok. Jadi misal kayak tadi, P tambah 6 sama dengan 10, penyelesaiannya kan P sama dengan 4, ya kan? Nah, kalau kita bentuk himpunan, ya udah tinggal dikasih kurung kurawal gini aja kan. Kurung kurawal seperti ini menandakan sebuah himpunan. Di semester 1 kita sudah belajar mengenai ini ya, himpunan. Yang ketiga, grafik penyelesaian persamaan linear satu variabel. Jadi ini juga sama, yaitu adalah, tapi bedanya ini adalah grafik yang menunjukkan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan kita sudah tahu penyelesaiannya P sama dengan 4. Kalau kita bentuk himpunan, tinggal dikasih dalam kurung kurawal. Kalau kita gambar grafiknya, kita gambar dulu garis bilangannya, ya kan? Garis bilangan kan seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya kan P sama dengan 4. Ya, kemudian kita kasih titik atau kita lingkari di grafiknya di sini, kita lingkari 4. Nah, ini sebenarnya artinya simbol untuk menunjukkan grafik penyelesaian dari ini. Nah, cuman seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian dari persamaan berikut ini. Nah, misal 6 tambah P sama dengan 8. Berapa ya kira-kira? Ini pakai logika ya. 6 tambah berapa yang hasilnya 8? Kan kita tahu P-nya ini berarti penyelesaiannya adalah 2, karena 6 tambah 2 itu kan hasilnya 8, iya kan? Nah, jadi penyelesaiannya P sama dengan 2. Kalau kita ubah ke himpunan penyelesaian, ya tinggal dikasih kurung kurawal seperti ini. Kalau kita gambar grafik penyelesaian, ya udah gambar grafiknya, garis bilangan, kemudian 2-nya kita lingkari di sini ya. Nah, dilingkari gini ya. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan grafik penyelesaian, himpunan penyelesaian, kemudian penyelesaian. Contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian dari persamaan berikut ini. Nah, misal X dikurangi 1 sama dengan 2. Kira-kira bilangan berapa yang kalau kita kurangi 1 nanti hasilnya adalah 2. Nah, kita kan tahu bahwa kalau kita pakai logika kan ini kan hasilnya berarti X-nya adalah 3, karena 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Ya udah, penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Kalau kita buat himpunan ya seperti ini. Kemudian kalau kita gambar grafik penyelesaian, gambar dulu, habis itu 3-nya kita kasih bulat-bulat gini. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.